JIS kartu mati, sama Erick Thohir aja Anies kalah pamor. Gimana di 2024 nanti? Ya, renovasi JS terus saja diributkan oleh kubu Anies Baswedan. Mereka ini sudah kayak cacing kepanasan nih. Omongannya pun sudah ngawur dan absurd. Padahal yang mereka protes itu apa ya? Rencana pemerintah memperbaiki JIS agar bisa masuk standar FIFA, agar bisa dipakai untuk keuntungan bersama bangsa dan negara ini. Malah dituduh politisasi, dituduh sebagai upaya menjegal Anies. Gak nyampe otak kita. Ini ya, awalnya kubu Anies bilang bahwa JIS sudah melampaui standar FIFA. Yang ngomong ini pendukung Anies garis keras yang juga mantan komisaris Ancol. Dia juga menuduh bahwa Erick Thohir sebagai ketua PSSI bikin renovasi JIS ini demi kepentingan pribadi untuk jadi capres atau cawapres. Pak Erick juga dituduh mau menghilangkan nama Anies sebagai tokoh yang membangun JIS. JIS sudah melampaui standar FIFA. Jadi standar apa dong? Standar surga. Pembelaan ini mengundang tawa dari para netizen ya. Jadi olok-olokan. Saya pun sampai bikin tulisan dengan judul JIS Standar Surga. Nah, pembelaan dari pendukung Anies tadi nggak laku. Karena setelah itu muncul penegasan dari pihak yang memegang lisensi Safety and Security FIFA, Nugroho Setiawan. Nugroho menegaskan bahwa walaupun JIS dirancang dengan pedoman FIFA, tapi memang belum diverifikasi oleh FIFA. Ada beberapa kekurangan yang harus disempurnakan, yang sudah diketahui sejak September lalu ya, ketika ada survei lapangan oleh PSSI, Jakpro, dan perwakilan Persija. Makanya tahun lalu kan JIS nggak jadi lokasi pertandingan bola. Lah, tribunnya aja ambruk kan. Pembelaan para pendukung Anies pun makin terlihat lemah ketika pada hari Selasa lalu benar-benar diadakan peninjauan oleh Erick Thohir, Pak Basuki Menteri PUPR, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, dan ahli rumput, yang hasilnya mengatakan bahwa akses akan ditambah dan rumput juga harus diperbaiki. Biaya perbaikan rumput ini diperkirakan mencapai angka 6 miliar, itu rumput doang. Anies semakin kelihatan jelek, para jubir Anies pun turun tangan. Jubir 1 Surya Chandra menuduh peninjauan itu hanyalah drama. Dia menyebut datangnya kontraktor yang menilai rumput itu aneh. Dia menuduh punya kepentingan bisnis, seakan yang meninjau JIS ini diperkirakan mencapai angka 6 miliar. Aduh, benar-benar deh ya. Selain itu, jubir Anies juga mengeluhkan kenapa Jakpro nggak diajak melakukan peninjauan bersama. Ini sih gampang jawabnya. Kontraktor yang datang itu memang ahlinya rumput dan sudah menangani rumputnya GBK. Semua kan butuh solusi cepat, satset. Apa salahnya ahli rumput dibawa untuk memberi pencerahan? Soal proyek itu bakal melewati prosedur dan aturan dong ya. Gak bakal ada yang seperti kontraktor proyek revitalisasi Monas 71 miliar yang dulu sempat heboh karena alamat di perkampungan. Jangan disamakan dengan proyek-proyek Anies di Jakarta dulu yang menghabiskan anggaran tapi manfaatnya nggak jelas. Masih ingat kan anggaran lem Aibon 82 miliar? Kalau soal Jakpro, kan Jakpro sudah pernah melakukan survei lapangan tahun lalu. Sedangkan yang sekarang ini Gubernur DKI langsung yang turun tangan. Salahnya di mana? Merasa nggak cukup, jubir Anies yang satu lagi, Sudirman Said, juga ikutan ngomong. Dia menuduh pemerintah pusat terus mencari-cari kekurangan Anies Baswedan. Mengaitkannya dengan upaya penjegalan, dia juga mempertanyakan kenapa Menpora tidak memasalahkan stadion-stadion lainnya. Ini juga gampang menjawabnya. Tinggal cek rekam jejak Erick Thohir. Pak Erick sudah pernah memeriksa kesiapan Stadion Jakabaring di Palembang. Walaupun dianggap baik, namun Pak Erick minta perbaikan ruang VIP, control room, dan bangku-bangku penonton. Erick Thohir juga meninjau Stadion Iwayan Dipta di Bali. Hasilnya ada pembenahan yang harus dilakukan di bagian lahan parkir dan ketersediaan listrik. Nggak ketinggalan, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya juga dicek sama Pak Erick dan tidak luput dari kekurangan, yakni soal pengaspalan tempat parkir dan penyulaman rumput. Renovasinya sudah selesai dong ya, sudah standar FIFA dan sudah siap digunakan. Dan beberapa stadion lainnya. Siapa sih yang nggak percaya sama kinerjanya Pak Erick Thohir? Para pecinta bola tanah air pasti sudah sangat percaya pada kredibilitas seorang Erick Thohir. Sudah sibuk ngurusin BUMN, Pak Erick masih sanggup ngurusin PSSI dengan segala beban persoalannya. Bahkan sudah berhasil mendatangkan timnas Palestina dan Argentina ke Indonesia.
yang menghasilkan pertandingan yang memuaskan para penonton. Bandingkan sama Anies yang jadi menteri sebentar aja udah dipecat dengan menuduh bahwa pemerintah mempolitisasi JIS untuk menjegal Anies. Dengan menuduh Erick Thohir cari panggung untuk nyapres dan mau menghilangkan nama Anies sebagai yang membangun JIS. Maka kubu Anies juga harus siap ketika publik kemudian membandingkan kinerja Anies dengan kinerja Erick Thohir. Ini sebuah konsekuensi. Berani lempar tuduhan harus berani juga menerima konsekuensinya. Jadi senjata makan tuan. Publik melihat Erick Thohir sebagai tokoh yang mendatangkan timnas Argentina dan membereskan segala masalah di PSSI. Publik juga melihat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pejabat yang karya-karyanya paten. Bikin jalan, jembatan, bendungan semuanya beres. Sementara pejabat Gubernur Heru Budi sebagai pejabat yang gercep mengurus Jakarta, baru beberapa bulan menjabat sudah ada hasil kerjanya. Semua itu di bawah komando Presiden Jokowi. Orang mau kerja benar-benar malah dihujat sama kubunya Anies. Semua kerja keras agar JIS bisa dipakai sesuai dengan kodratnya sebagai stadion. Siapa yang mau menggelar konser musik di JIS kalau hasilnya para penonton marah dan kecewa? Seperti kejadian di konsernya Dewa 19. Masih banyak lokasi lain seperti di GBK, di Sentul, dan di BSD yang tidak pernah menimbulkan trauma untuk para penonton. Bayangkan loh, biaya operasional termasuk pemeliharaan JIS itu gede banget, mencapai 220 miliar per tahunnya. Kalau nggak dari sewa stadion, emang dari duit nenek lo drone. Apakah Anies dulu sampai terpikir bagaimana cara JIS mendapatkan biaya operasional sebanyak itu? Kita nggak yakin deh ya. Mungkin bagi Anies, selagi JIS dipakai untuk sholat id, maka duit akan mengucur dari langit. Pembelaan dari kubu Anies begitu gampang dipatahkan, malah juga menjadi bahan tertawaan. Bikin citra Anies semakin nyungsep. JIS itu sudah kayak kartu mati, apalagi kalau Anies sampai dibandingkan dengan Erick Thohir. Ini konsekuensinya nggak dapat dielakkan. Anies jadi makin terpojok. Masa capres kalah pamor dengan menterinya Pak Jokowi? Kayak gitu masih mau nyapres di 2024? Cius nih. Ya, jubir Anies si Surya Chandra itu juga menilai rencana renovasi JIS adalah rencana politisasi. Katanya sih terlalu berlebihan karena inspeksi yang dilakukan pemerintah kepada JIS. Bahkan tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput hanya untuk menunjukkan kekurangan JIS. Jelas ini hanya ditunjukkan untuk politisasi capres Anies Baswedan, kata Surya. Coba kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mereka minta agar JIS tidak dipolitisasi karena menghamburkan uang negara. Lah, bagaimana dengan Anies yang menggunakan dana PEN untuk membangun JIS? Bukankah itu juga namanya menghamburkan uang negara? Coba bayangkan ini ya, mereka ngotot mengatakan JIS sudah sesuai dengan standar FIFA. Bahkan ada yang bilang melebihi standar FIFA. Tujuannya supaya JIS dibiarkan apa adanya tanpa perlu perbaikan. Bayangkan kalau misalnya JIS gelar acara lalu terjadi peristiwa misalnya pagar tribun roboh, akses keluar masuk stadion chaos. Cukup bayangkan saja kekacauan saat konser Dewa 19 terjadi saat pertandingan sepak bola Piala Dunia U17 di JIS. Yang malu siapa? Pemerintah Jokowi. Mereka bisa menggoreng dengan narasi pemerintah tidak becus menggelar event internasional, sekaligus bisa menyelamatkan muka Anies. Kalau JIS direnovasi dengan baik, Anies kena getahnya, dan pemerintah saat ini dapat kredit. Makanya mereka teriak-teriak dari tanah kecil yang rewel minta dibelikan mainan.